Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang tercinta, bahwa lembaga pendidikan, baik lembaga formal ataupun non formal, seperti madrasah, sekolah, atau non formal, ya, lembaga rumah Quran dan lain sebagainya, itu bukanlah bengkel. Dimana ketika kendaraan kita rusak, kita masukin bengkel berharap keluar dari bengkel kendaraan kita bagus kembali. Nah, lembaga pendidikan bukanlah bengkel. Ya, anak gak bisa dimasukin ke sekolah berharap keluar dari sekolah anak ini pandai, pinter, cerdas. Ya, anak gak bisa ngaji dimasukin ke rumah Quran, dari rumah Quran anak ini pandai, bisa baca Quran, hafal Quran 30 juz. Ya. Nah, kita di sini butuh kerjasama. Butuh kerjasama. Ya, karena anak itu tidak selamanya, tidak 24 jam berada di lembaga pendidikan, tidak ada di sekolah atau tidak ada di rumah Quran pancoran, ya. Nah, oke, ketika berada di lembaga pendidikan seperti sekolah, madrasah atau di rumah Quran umpamanya, itu menjadi tanggung jawab lembaga. Ya, menjadi lembaga tanggung jawab kepala sekolah, wali kelas atau guru yang mengajar. Ya, oke, itu menjadi tanggung jawab. Tanggung jawab kamilah sebagai lembaga pendidikan, sebagai pengajar, mengajarkan anak-anak bagaimana agar dia bisa membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mengerti tentang adab, tata krama, ya, tentang akidah dan lain sebagainya. Tapi kan nggak 24 jam. Selebihnya anak ada di lingkungan rumah. Ketika ada di lingkungan rumah, maka anak itu menjadi tanggung jawab ayah bunda yang ada di rumah, atau mungkin ada kakek nenek, ada paman, termasuk juga ada pembantu. Disinilah pentingnya kita memilih pembantu yang juga bisa menjaga, menciptakan karakter anak-anak kita. Ya, jadi kalau ada di rumah, harusnya ayah bunda yang menjadi tanggung jawab pendidikan di rumah, menanyakan, "Nak, tadi kamu belajar apa? Ya kan, kamu udah bisa apa? Coba, Nak, tadi yang kamu pelajari apa? Coba diulang." Ayah bunda dengarkan. Kan begitu. Ya. Nah, diulang hafalannya, diulang bacaannya. Begitu. Ya. Nah, kalau nggak ada di sekolah atau di lembaga pendidikan, nggak ada di rumah, berarti kan anak ada di mana? Anak ini ada di lingkungan. Maka ketika ada di lingkungan, maka anak ini tanggung jawab pendidikannya menjadi siapa? Tokoh masyarakat, tokoh agama, pejabat pemerintahan setempat, ya, dari RT, RW, kelurahan, ya, camat, wali kota, bupati, gubernur dan lain sebagainya, ya. Jadi ketika ada di lingkungan, maka ini menjadi tanggung jawab, ya, tokoh agama, tokoh masyarakat. Inilah beratnya kita menjadi tokoh agama, tokoh masyarakat, karena bertanggung jawab terhadap lingkungan. Jangan sampai ada anak-anak yang nongkrong, ya, yang ada kenakalan remaja, kita nggak tahu dan lain sebagainya, ya. Nah, ini maka kita butuh menciptakan lingkungan, menciptakan bi'ah, milieu yang bagus, sehingga kondusif buat anak-anak kita, ya, dalam rangka menciptakan karakter, ya, anak yang bagus, yang islami, yang qurani. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, jadi tanggung jawab pendidikan tidak lagi menjadi tanggung jawab lembaga, tapi menjadi tanggung jawab siapa? Ketika di lingkungan rumah, tanggung jawab ayah bunda atau siapapun yang ada di rumah. Ada kakek, ada nenek, ada paman, ada bibi, ada pembantu, kakak dan lain sebagainya. Tapi ketika ada di lingkungan, maka pendidikan ini menjadi tanggung jawab tokoh masyarakat, tokoh agama, pejabat pemerintahan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.